Salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Video ini adalah bagian ke-8 yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya dalam tema besar Makna 20 Tradisi di Tanah Papua. Video pertama telah disajikan tentang makna tradisi bakar mayat dan bakar batu. Video kedua, tradisi Tipalek dan Ararem. Video ketiga, tradisi Tato dan Sasi. Video keempat, tradisi Tipa Darah dan Mansorandak. Video kelima, tradisi perang dan mumi. Video keenam, Noken dan Kipomoti. Video ketujuh, disajikan tentang Pinang. Dan video ke-8 tentang Yuo atau Huo di Tanah Papua. Semua video itu silakan Anda nonton dengan klik pada link di deskripsi video ini. Video ini Anda akan menonton tradisi Suanggi di Tanah Papua. Tradisi ini sangat mengerikan. Sahabat, nama Suanggi terdengar asing di telinga orang Indonesia pada umumnya. Namun, bagi Indonesia Timur, di Papua misalnya, nama tersebut begitu mengerikan. Bahkan, banyak orang menghindari topik Suanggi saat berkumpul bersama teman atau keluarga, apalagi bercerita pada sore hari, menjelang malam. Suanggi merupakan sebutan untuk sebuah ilmu hitam dan orang yang menekuninya. Ilmu Suanggi diyakini terdapat di beberapa suku di Tanah Papua. Masyarakat di Kepulauan Yapen misalnya menyebut Suanggi dengan nama Nyata atau Poom. Ada juga yang menyebutnya Hinata. Suku-suku yang meyakini adanya Suanggi memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda. Dalam suku-suku yang meyakini, Suanggi sangat ditakuti karena diyakini bahwa dapat membunuh orang. Suanggi pada dasarnya memang manusia yang memiliki ilmu hitam. Diyakini keberadaan Suanggi hidup berbaur bersama warga setempat, atau hidup layaknya manusia atau bahkan manusia biasa yang telah berlatih ilmu Suanggi. Diyakini juga ada Suanggi yang menetap di hutan. Hingga saat ini, banyak cerita simpang siur terkait Suanggi. Banyak pula warga yang mulai membuka suara terkait keberadaan dan asal-usul Suanggi. Konon kabarnya, berubahnya manusia menjadi wujud Suanggi dilalui dengan proses yang panjang. Bahkan diyakini Suanggi ada struktur dan jaringan antar pulau atau antar kampung. Bahkan mereka bisa saling terkonek walaupun berada di tempat yang berjauhan. Bahkan proses untuk menjadi Suanggi harus menyediakan tumbal dari keturunan atau keluarganya sendiri. Diyakini Suanggi biasa melakukan aksi pada malam hari. Jika Suanggi ingin mengganggu atau membunuh seseorang, hanya dengan menggunakan mantra atau berubah menjadi bayangan dan pergi ke rumah korban pada malam hari. Dan dalam beberapa hari kemudian, korban sakit dikarenakan hal yang tak wajar. Pendekatan medis tak mampu mendeteksinya. Selain itu, dipercaya bahwa mayat korban ulah Suanggi dimakan oleh Suanggi untuk menambah ilmu mereka. Maka, pada zaman dahulu di Sukume misalnya, para pemuda akan menjaga di kuburan pada malam hari. Dan jika ada binatang tertentu datang ke kuburan pada malam hari, maka akan dipanah hingga mati. Dan jika dalam beberapa hari setelah binatang tersebut dipanah, ada seseorang meninggal secara tiba-tiba di kampung itu, maka diyakini bahwa benar-benar orang meninggal tersebut dibunuh oleh Suanggi.
Hingga saat ini, ciri-ciri Suwangi memang sulit dilihat secara kasat mata. Biasanya, warga yang juga memiliki ilmu yang sangat tinggi dapat melihat Suwangi dengan ciri-ciri mata terang menyala walaupun di siang hari. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Ada pula yang mengatakan jika tercium aroma binatang kuskus, maka Suwangi ada di sekitar kita. Atau kecoak berterbangan pada malam hari, bertanda Suwangi sedang ada di sekitarnya. Sahabat, beberapa suku meyakini bahwa Suwangi adalah manusia jadi-jadian yang rohnya merasuki dan mengganggu orang karena apa yang dia minta tidak dikabulkan atau ia ingin sesuatu yang harus dipenuhi berupa materi. Dalam suku tertentu, apa yang ia inginkan dapat diketahui melalui perantaraan dukun atau perantaraan orang pintar. Ini tentu melalui doa adat. Beberapa suku di Papua memiliki cara untuk mengenali Suwangi dari beberapa pantangan. Misalnya, Suwangi anti terhadap jeruk purut, ikan probibi, dan daun atau kayu tertentu. Karena itu, orang yang diyakini diganggu oleh Suwangi wajib membawa daun atau kayu kemanapun ia pergi, agar Suwangi tidak mengganggunya. Dalam masyarakat Kepulauan Yapen misalnya, jika seseorang diyakini telah diserang Suwangi, tua-tua adat akan segera mencari tahu Suwangi yang sudah mencelakainya sebagai upaya pencegahan. Setelah ditemukan, ia akan dipaksa minum akar tuba, dipukul atau dibunuh. Jika terpaksa harus dibunuh, perutnya akan dibedah dan dilihat isinya. Masyarakat percaya jika benar dia adalah Suwangi, empedunya akan menjadi dua dan harus dibuang agar tidak merasuki orang lain atau tidak menambah korban lagi. Namun, Suwangi itu jika terlambat mendapatkan pencegahan dan diserang hingga tewas, dia akan menjelma menjadi Kafes Fane atau arwah dari korban ini nantinya akan bergetayangan, bahkan dapat mengancam nyawa orang lain yang berbeda. Karena itu, ketika seseorang meninggal, maka akan dilakukan tarian Suwangi agar arwah Suwangi tersebut tidak mengganggu lagi. Tarian Suwangi diyakini mulai dilakukan di Waropen ketika seorang suami yang ditinggal mati istrinya akibat diserang oleh Suwangi. Tarian ini dibawakan oleh berpuluh-puluh penari laki-laki dan seseorang yang bertindak sebagai pimpinan. Gerakan tarian tersebut menggambarkan peperangan antara penduduk yang bersenjatakan busur, anak panah, perisai, dan parang dengan Suwangi. Tarian Suwangi dilakukan bersamaan dengan aktivitas dukun yang akan mengusir Suwangi. Busana yang digunakan oleh penari adalah pakaian tradisional Papua, sedangkan penutup badan bagian bawahnya mengenakan rumbai-rumbai. Adapun iringan tarian ini menggunakan alat musik tifa dan trompet kerang, serta nyanyian yang dilantunkan oleh para penari.
Tarian Suwangi ini telah direalisasikan menjadi tari Suwangi dan sering disuguhkan pada acara penting, baik secara adat, acara gereja, maupun acara-acara dalam pemerintahan di saat ini. Sahabat, lagi-lagi ini adalah kepercayaan. Tidak pernah ada yang memastikan melalui sebuah kajian
atau belum ada pengakuan eksklusif dari Suwanggi sendiri bahwa memang Suwanggi itu ada. Sekarang, apakah sahabat yakin Suwanggi benar-benar ada di masa lalu dan masih adakah hingga saat ini? Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar video ini. Wassalam.